Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Kita belajar tema 3D, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Ya, siapkan buku-buku kalian, ya, alat tulis. Kemudian nanti perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Kelas 3A, 3B, dan 3C. Ya. Nah, di tema ini yang di subtema 3, kita ada beberapa yang mengulang, yaitu tentang kewajiban dan hak dan kewajiban, ya. Oke, hak dan kewajiban. Nah, kita mulai saja, ya. Nah, di bukumu di halaman 70 ini kita belajar tentang percakapan, ya. Nah, di situ ada 4 anak yang sedang bermain, ya. Ada Made, ada Bobby, ada Tony, ada Gary. Nah, mereka berdiskusi, tegur sapa. Nah, kemudian apa saja yang harus mereka lakukan, ya. Jadi mereka ini belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau bermain di taman, apa saja yang harus dilakukan, kewajiban apa saja yang harus dilakukan, ya. Nah, di sini mereka bercakap-cakap. Nah, nanti kalian perhatikan, kemudian dibaca dengan sungguh-sungguh, ya. Apa saja yang mereka bicarakan. Ya, di sini. Kemudian, setelah membaca, kalian coba perhatikan masalah apa. Nah, ini semuanya ada kegiatan ada di taman, ya. Nah, masalahnya apa ini? Misalnya di sini membuang sampah sembarangan, berarti mengotori lingkungan. Penyelesaian masalah, ya, misalnya memasukkan sampah pada tempatnya, ya. Kemudian sarannya sebaiknya kita harus membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Ini juga sama, memetik bunga di taman. Nah, masalahnya apa? Ya, kita tidak boleh merusak tanaman, ya, seperti itu. Nanti kemudian penyelesaian masalah, kemudian kalimat sarannya dengan kata seharusnya atau sebaiknya, seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh kewajiban ini kemarin kita bahas juga, yaitu bahwa di setiap tempat kita memiliki kewajiban dalam bertetangga. Nah, contohnya tetangga itu adalah, ya, keluarga yang tinggal di sekitar kita, ya. Mereka sebagai warga lingkungan yang tempat tinggal kita. Nah, mereka mempunyai tanggung jawab, mereka punya kewajiban, misalnya kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Kemudian kewajiban menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ya, kalau ini semua warga kampung, ya, RT, ya, rukun tetangga. Kalau anak-anak ini, ya, kalau ini dilakukan oleh yang lebih dewasa. Kalau ini anak-anak bisa melakukannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak juga, ya. Ini hak dalam bertetangga, menjaga kebersihan bersama. Kemudian ini bisa dilakukan oleh anak-anak, warga, ya, khusus anak-anak juga bisa melakukan. Kemudian kalau ini bapak-bapak sedang merapat, ya, jadi ini dilakukan oleh apa? Iya, keluarga yang berkumpul kemudian bermusyawarah, ya, mencari pendapat-pendapat ketika ada masalah, seperti itu. Nah, jadi kewajibannya itu dilaksanakan dengan baik, dan hak dalam bertetangga harus seimbang. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang, ya. Artinya kita mendahulukan kewajiban, ya, kemudian baru menerima hak yang kita butuhkan, ya. Jadi kita pertama, ya, melaksanakan kewajiban dulu,
baru mendapatkan hak kita. Seperti itu ya. Di kewajiban lebih dahulu, ya, kemudian baru kita menerima hak yang kita butuhkan. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, contoh menuliskan contoh-contoh kewajiban untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, rapi, sehat. Nah, kemudian kamu tulis di buku, ya, ada dalam bentuk tabel. Tabel itu kotak-kotak gitu ya. Nah, kemudian apakah contoh yang kamu tuliskan tersebut pernah kamu laksanakan? Nah, kemudian tulislah pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, misalnya kalau di lingkungan, ya, seperti contoh tadi juga boleh, ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini bagaimana cara memilih makanan yang bersih dan sehat, ya. Misalnya di sini, ya, bersih dan sehat itu apa? Iya, diletakkan pada tempat yang bersih juga, misalnya di botolnya harus bersih. Kemudian di sini ada tempat piring, ya udah harus dicuci, kemudian tertutup. Ya, makanan yang disajikan harus tertutup, tidak boleh atau hingga lalat menempel atau hinggap, ya, di makananmu. Ya, bersih dan sehat artinya dibuat dengan cara-cara higienis atau kebersihan. Misalnya kalau sayuran harus dicuci dulu, daging dicuci dulu, ya, dimasak dengan benar, kemudian disajikan di tempat yang bersih juga, kemudian dikemas dan ditutup rapat dengan benar supaya binatang tidak tinggal, ya, seperti itu contohnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini kerjakan, langsung kerjakan nanti, ya, di bukumu di halaman 73, ya. Ini kemudian kita lanjutkan pelajaran 5. Nah, ini tadi Bapak udah jelaskan bahwa tetangga itu orang, ya, yang tinggal di sekitar kita. Dalamnya perlu sekali tolong menolong, ya, karena hidup kita saling tolong menolong, tidak bisa hidup sendiri ya nak ya. Nah, maka kita harus saling tolong menolong, ya, karena tolong menolong merupakan kewajiban, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini percakapan Nina dan ibunya, ya, kamu baca, kemudian kamu amati apa saja yang dibicarakan, ya. Nah, ini dikatakan di situ, ya, seperti ini. Sewaktu aku mengunjungi karena temannya sedang sakit, ya, atau di sini karena seragamnya sudah tidak muat, ya, dikatakan seperti itu dalam cerita itu, ya. Kemudian apa yang terjadi Nina? Nah, jadi yang seperti ini, ya. Oke. Nah, dikatakan di situ bahwa sebagai teman kita juga harus membantu teman yang kekurangan. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini, menyisihkan uang, ya, uang saku, uang jajan. Nah, kemudian untuk membantu teman yang kesulitan. Kita lanjutkan. Di sini tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap orang, ya, sekali, ya. Membantu orang yang berkesulitan atau kesusahan atau kekurangan, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita memasuki pada tema yang membahas tentang perkalian, tetapi hasilnya sudah ditentukan, nah, ya. Misalnya di sini ada 800 bingkisan. Ya. Kemudian setiap anak akan mendapatkan bingkisan berapa? Kamu tentukan. Misalnya di sini 800, kamu tentukan. Misalnya di sini anaknya berapa jumlahnya? 80. Nah, ini berarti berapa? Kalau 80. Ya, misalnya di sini 10, berarti ya 8 dikali 10 menjadi 8. Ya, nah, ya, ini contoh saja. Nanti kalian boleh membuat yang lain seperti contoh yang di sini, ya. 8
100 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi 200 dikali 4 sama dengan 8, ya. Atau yang membuat yang lain juga boleh. Yang penting hasilnya 820, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, nih, mana yang lebih dulu? Ya, kewajiban atau hak? Ya. Ya, kamu nanti berdiskusi dengan keluargamu, apa yang terjadi jika hak didahulukan daripada kewajiban, apa hubungannya dengan tetangga, ya, seperti itu. Kemudian ada soal-soal cerita dan cara penyelesaiannya, misalnya ada 80, hasilnya 250 dan 500, itu ya. Di sini kamu perhatikan 80, misalnya di sini kamu tulis 10 kali 8, seperti itu. Nanti ini kita seperti mengulang-ulang yang kemarin ya anak ya. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita sudah pada pelajaran 6, kerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan, di halaman 77. Ya, kamu amati gambarnya. Ini terjadi misalnya pohon roboh, ya, kemudian saling membantu membersihkannya, ada yang memotong, ada yang membantu yang lain, seperti itu, ya. Nah, pernahkah kamu ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan? Apa saja yang kamu lakukan, ya, dan ditulis di bukunya, ya. Oke. Nah, oke. Percakapan sederhana yang membicarakan masalah berdasarkan teks di bukumu. Sertakan kalimat saran dan untuk menyelesaikan masalah dalam percakapan, ya. Misalnya ada masalah, kemudian buatlah kalimat saran. Sebaiknya, seharusnya, seperti itu ya. Ini mengulang juga ini. Oke, anak-anak kita lanjutkan kembali. Nah, misalnya ini juga mengulang kembali, misalnya di RW menyediakan 750 bibit. Nah, berapa kira-kira banyak warga yang menanam bibit tanaman? Berapakah banyak bibit yang ditanam setiap warga? Jadi sudah diketahui jumlah bibitnya. Nah, kita menentukan apa? Warga. Nah, kalau di sini 3, berarti 750 dibagi 3 menjadi 205, ya. Kalau 10 warga berapa misalnya, ya, yang menambah lagi 75 misalnya, ya. Kalian boleh mencari, membuat sendiri dengan jumlah yang lain, perkalian yang lain. Yang penting hasilnya 705. Bukumu halaman 79 itu tentang ayo berlatih, perhatikan gambar, ya, bermain bersama, taman yang bersih, kemudian membersihkan kembali taman yang setelah bermain. Kemudian di sini menjadi bersih kembali, ya. Awalnya bersih ketika bermain, setelah selesai bermain kita wajib membersihkan, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini, ya, buatlah cerita perkalian. Soal tersebut berkaitan dengan cara menyatukan suatu bilangan sebagai hasil kali 2 bilangan. Di sini ada tabel. Nanti Bapak beri contoh ya. Tulislah pada kotak-kotak berikut. Nah, misalnya Bapak buatkan misalnya di sini contoh soalnya, ya. Suatu hari Pak Guru membawa 240 pensil warna di sekolah, ya. Kemudian akan diberikan kepada muridnya. Nah, bila setiap murid itu mendapatkan 5 pensil, jadi berapakah jumlah murid dari Pak Guru misalnya, ya, ya. Nah, misalnya di sini 5 kali 48 sama dengan 240 anak, ya. Jadi 5 pensil, jadi jumlah anaknya berapa? 48 anak. Kamu bisa membuat yang lain, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini kamu boleh buat soal-soal seperti itu di bukumu, seperti itu, ya. Oke, pasti kalian bisa lah, ya. Selesai sudah pelajaran hari ini.
Nanti yang tugas-tugas kalian selesaikan ya. Sampai jumpa anak-anak. Dah.